Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelas 11 F3 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Ramayana, yaitu sebuah kisah legendaris yang menceritakan tentang perjuangan, pengorbanan, pembuktian, dan juga kesetiaan cinta antara Rama dan Sinta. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, inilah penampilan dari kelas 11 F3. Selamat menyaksikan. Pagi ini di kedalaman hutan yang cukup sunyi, hembusan angin berbisik lembut di antara dedaunan yang menari pelan. Cahaya mentari
menembus celah pepohonan, jatuh seperti lukisan emas di atas tanah yang lembab. Burung-burung berkicau riang, seolah kehidupan adalah milik mereka. Di balik kesunyian itu, Rama dan Sinta hidup berdampingan dengan penuh kasih. Dan di antara pepohonan rimbun, mereka tak hanya tinggal berdua, melainkan bersama seorang pemuda dari kerajaan Ayodhya, yaitu adik dari Rama. Kakanda, hari ini langit cerah sekali, bukan? Langit hari ini terlihat begitu cerah, sama seperti dirimu yang tak henti-hentinya tersenyum. Sejak kapan Kakanda menyadari aku tersenyum? Sejak beberapa saat lalu, senyummu kali ini terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang kau inginkan. Katakanlah, Adinda, apa yang kau inginkan? Tadi aku melihat 2 ekor kijang melintas di dekat sini. Mereka begitu indah. Aku ingin merawatnya, Kakanda. Bolehkah engkau menangkapnya untukku? Tentu, apapun untuk permaisuriku. Selamat pagi Kakanda, Dewi. Maaf aku bangun sedikit terlambat dari biasanya. Tak apa, Laksmana. Yang terpenting istirahatmu cukup. Laksmana, jagalah Sinta untukku. Aku akan pergi untuk menangkap kijang. Baik Kakanda. Setelah kepergian Rama, keheningan perlahan menyelimuti Sinta dan Laksmana. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing, seolah ada kegelisahan yang tak terucap. Beberapa saat kemudian, terdengar suara teriakan meminta tolong yang memecah sunyi. Indra Sinta menangkap suara itu, suara yang begitu ia kenali. Tolong, tolong, siapapun tolong. Laksmana, suara itu suara Kakanda Rama. Tolong susul beliau ke dalam hutan. Tetapi Kakanda memerintahkanku untuk tetap di sini dan menjagamu, Dewi. Aku dapat menjaga diriku sendiri, Laksmana. Pergilah. Aku khawatir sesuatu telah terjadi pada Kakanda Rama. Baik Dewi, jika itu kehendakmu. Namun berjanjilah, jangan keluar dari tempat ini. Sinta diliputi rasa gelisah yang berusaha ia kendalikan. Namun, saat ia mencoba menenangkan dirinya, sebuah suara asing tiba-tiba memecahkan keheningan, menariknya paksa dari kegelisahan. Akhirnya aku menemukanmu, Sinta. Rahwana, apa yang kau lakukan di sini? Jangan mendekat. Jangan mencoba menghindar dariku, Sinta. Aku mencintaimu, dan kau harus ikut denganku. Lepaskan tangan kotormu itu dariku. Kau akan bawaku kemana, Rahwana? Ke singgasanaku, dan di sana kau akan kujadikan ratu dengan kehidupan yang paling bahagia di muka bumi ini. Aku tidak mau. Tolong aku. Kanda Rama, tolong aku. Mau kau bawa kemana Dewi Sinta, Rahwana? Lepaskan, ia bukan milikmu. Berhenti menyampuri urusanku, Jatayu. Lepaskan aku. Tolong. Ketika kembali dari hutan, tempat itu kosong. Tidak ada Sinta di sana. Seketika, perasaan panik, khawatir, dan takut menyelinap masuk ke dalam dada Rama. Jantungnya berdegup tak karuan. Sepertinya ada yang tidak beres di sini, Kakanda. Lebih baik kita mencari Dewi Sinta sekarang. Tanpa menjawab apapun, Rama berjalan mendahului Laksmana. Pikirannya berkecamuk memikirkan Sinta. Kanda, bukankah itu Jatayu? Apakah tidak sebaiknya kita bertanya padanya, Kanda? Barangkali ia melihat kemana Dewi Sinta pergi.
Rama, istrimu dibawa oleh Rahwana. Maaf, aku gagal menjaganya. Ucapan itu bagaikan sebuah batu besar yang menghantam keras dadanya. Bayangan wajah Sinta yang penuh ketakutan seakan berkelebat di benaknya, membuat hatinya tak karuan. Tidak, Jatayu. Kau telah melakukan yang terbaik. Terima kasih karena telah berjuang untukku. Kanda, kita harus segera mengejar Rahwana. Ya, aku bersumpah Laksmana, Rahwana akan membayar semua ini. Sementara itu, Sinta terduduk dengan pandangan kosong. Di sekelilingnya terbentang kemewahan istana, pelayanan bak seorang ratu ia dapatkan. Namun, semua itu terasa hampa karena bukan Rama yang berada di sampingnya. Apa yang sedang kau pikirkan, Sinta? Tolong, kembalikan aku pada suamiku. Aku merasa kotor. Aku merasa telah mengkhianatinya, Rahwana. Tidak bisakah kau berhenti menyebut nama itu? Apalagi yang kau inginkan, Sinta? Semua telah kuberikan untukmu. Kemewahan, kekuasaan, bahkan cintaku sepenuhnya untukmu. Bukan itu yang aku butuhkan. Aku hanya membutuhkan Rama, suamiku. Kembalikan aku padanya, Rahwana. Tidak akan. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau egois, Rahwana. Andai kau tahu bahwa sejatinya cinta tak akan pernah bisa tumbuh dari rasa yang dipaksa. Kemana lagi aku harus mencari Sinta, Laksmana? Hampir seluruh penjuru telah kujelajahi, namun Sinta tak kunjung kutemukan. Apa yang kau lakukan di hutan ini, wahai Rama? Sinta telah diculik oleh Rahwana, namun keberadaannya masih belum kutemukan. Perintahkan kami, apa yang bisa kami bantu? Berpencarlah ke seluruh penjuru hutan ini. Sugriwa, kau dan pasukanmu pergilah ke arah utara, dan kau Hanoman pergilah ke arah selatan. Bawalah cincin ini. Jika kau bertemu Sinta, berikanlah itu sebagai tanda dariku. Kita lanjutkan pencarian ini. Laksmana. Baik, Kakanda. Kau? Siapa? Aku adalah utusan Rama. Aku datang untuk memberitahumu. Di mana Rama? Di mana suamiku? Tolong, bawalah aku kepadanya. Bersabarlah, Dewi. Rama pasti akan datang menjemputmu. Peganglah cincin ini. Ia menitipkannya sebagai tanda cintanya padamu. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Hulu bala, tangkap dia. Di tempat inilah Rahwana dan Kumbakarna berada. Kumbakarna pun menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Tetapi percakapan mereka terhenti saat Rahwana merasakan kehadiran seseorang. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke wilayahku, wahai Rama? Cih, pengawal bodoh mula yang memberiku jalan setelah mereka kutumbangkan. Pergi dari hadapanku sebelum aku sendiri yang akan menghabisimu. Aku tidak akan pergi sebelum kau mengembalikan Sinta kepadaku. Di mana dia? Di mana istri kau sembunyikan? Sinta. Aku tidak membawanya. Berapa kali harus aku katakan? Cukup. Akan kubuktikan seberapa besar cintaku pada Sinta hingga mampu mengayak dirimu dan menghabisi nyawamu di tanganku sendiri. Laksmana, Hanoman, habisi dia. Siap, Kakanda. Pergolakan itu terjadi
kerajaan Alengka yang semula tentram kini berubah mencekam karena perkelahian sengit antara Rama dan Rahwana, sang penguasa Alengka. Akhirnya, pergolakan sengit itu dimenangkan oleh Rama beserta pasukannya. Kini, sang Raja Alengka, pemilik kekuasaan dan kemegahan itu terbaring tak berdaya bersama para pasukannya yang gugur di medan laga. Laksmana, masuklah ke dalam dan temukan Sinta. Bawa ia kemari. Baik Kakanda, akan kubawa Dewi Sinta ke hadapanmu. Dengan langkah tergesa, Sinta sedikit berlari keluar. Hatinya berdebar, dipenuhi rindu yang selama ini ia pendam. Dan saat pandangannya jatuh pada sosok tegap di hadapannya, rasa lega pun menyelimuti dirinya. Kakanda, terima kasih telah menemukanku. Kini, bawalah aku pulang. Rama terdiam. Ia menatap Sinta dalam-dalam tanpa sepatah kata pun. Perasaan rindu, bahagia menyelimuti relung hatinya. Namun, keraguan akan kesucian perempuan di hadapannya yang telah dibawa oleh laki-laki lain berhasil mengusik pikirannya. Adinda, katakan padaku, apakah Rahwana tidak pernah menyentuhmu? Sungguh Kakanda, tak seorang pun berani menyentuhku selama aku jauh darimu. Jika demikian, buktikanlah Sinta. Buktikan bahwa engkau masih suci. Baik Kakanda, aku akan membuktikannya. Aku akan masuk ke dalam api ini. Jika aku masih suci, maka api ini tak akan melukaiku. Lihatlah Kakanda, aku tak mengingkari janjiku. Kesucianku masih tetap terjaga selama aku jauh darimu. Adinda, maafkan aku. Aku telah meragukanmu dan membuatmu memulai semua ini. Sekarang, keluarlah dari bara api itu. Aku percaya padamu. Kita akan hidup bersama sampai dahulu. Kini, badai telah usai. Segala pergolakan dan juga rintangan telah terlewati. Kisah mereka menjadi bukti bahwa perjuangan, pengorbanan, pembuktian, kesetiaan, dan cinta sejati akan selalu menemukan jalannya menuju akhir yang penuh bahagia. Dasar mulane datari